Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Awwaluddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di kesempatan kali ini atas izin dan pertolongan, begitu pula kemudahan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan rangkaian dari ibadah salat maghrib secara berjamaah dan kemudian melanjutkan dengan bermajelis ilmu, bermajelis zikir. Dan ini diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati di antara taman-taman surga, maka berhentilah, duduklah dan nikmatilah. Dan para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, dan apakah itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hilaqu dzikri, adalah halaqah atau majlis yang di sana kita diajak untuk berzikir, untuk mengingat Allah Jalla wa Ala, mengingat kehidupan akhirat kita, mengingat haknya pencipta kita. Dan itu yang dilakukan dalam majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam bermajelis ilmu, dalam belajar, dalam menuntut ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat, bukan ilmu yang ketika dipelajari menjadi bumerang buat kita. Sebagaimana Al-Qur'an pula, ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi syafaat kita, penolong kita kelak di akhirat, tapi dia juga bisa menjadi bumerang kita, bisa menyerang balik kita. Dikarenakan itu tadi, sebagaimana ilmu, ketika tidak bermanfaat, ilmu itu akan menjadi argumentasi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah memberkahi ilmu kita, menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, atau dari dampak ilmu yang tidak bermanfaat itu sendiri, berupa hati yang kadang susah untuk khusyuk dalam beribadah, jiwa yang tidak pernah puas terhadap keduniaan, dan doa yang tidak diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam pembahasan kita, sebelum kita lanjutkan tak lupa untuk senantiasa salawat dan salam kita haturkan, sampaikan kepada kedua hasanah kita, Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak.
Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali melanjutkan dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, dan kita masih berada pada bab firman Allah dari surah Al-A'raf 191-192 ketika Allah menyampaikan tentang ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Jadi judul bab ini adalah firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-191-192. Ayat ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Surah Al-A'raf 191-192 sudah kita bahas di pertemuan pekan lalu. Maka di pertemuan kali ini kita akan masuk kepada ayat yang selanjutnya atau dalil yang selanjutnya yang disampaikan penulis, yaitu firman Allah dalam surah Fatir ayat ke-13 dan ayat ke-14. Surah Fatir ayat ke-13 dan ayat ke-14, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-13-nya, Allah nyatakan yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Dialah Allah yang memasukkan malam ke dalam siang, dan dialah pula Allah yang memasukkan siang ke dalam malam, dan dialah pula Allah wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara, yang telah menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajlim musammah, yang berbuat demikian itulah, yakni Allah, masing-masing dari bulan dan matahari berjalan menurut waktu yang ditentukan. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku, dan demikian itulah yang membuat siang, malam, matahari, bulan dengan aturannya, ketentuannya adalah Allah Tuhan kalian. Kepunyaannya lah segala macam kerajaan. Dan kemudian kata Allah, walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang engkau seru, yang engkau sembah selain daripada Allah, tidaklah ma yamlikuna min qitmir, tidak mempunyai apa-apa walaupun hanya sekedar kitmir. Ya. Jadi di ayat ke-13 Allah menyebutkan Allah yang memasukkan malam ke dalam siang, yang mempergilirkan malam dan siang, sehingga kadang dalam siklus 1 tahun itu malamnya bisa lebih panjang daripada siangnya. Dan ini biasanya lebih terasa kalau di daerah, di negeri yang berada 4 musim, dingin, panas, gugur, gitu, semi. Seperti sekarang di Timur Tengah itu sedang musim panas setelah haji sampai pada hari ini. Makanya apa yang terjadi? Siangnya lebih panjang daripada malamnya. Kebalikannya di musim dingin, kalau musim dingin malamnya lebih panjang daripada siangnya. Tapi kalau kita di Indonesia, karena dekat dengan garis khatulistiwa, siang malamnya baik musim dingin, musim panas, hujan ataupun kemarau kurang lebih sama, gak signifikan. Ya. Nah, dialah Allah, kata Allah di sini dalam surah Fatir ayat ke-13, yang memasukkan malam ke dalam siang, siang kepada malamnya, yang kadang bertambah panjang, kadang kurang panjangnya dari siang atau malam tersebut. Dan dialah Allah yang menundukkan matahari dan bulan, yang matahari dan bulan ini keduanya berjalan hingga masa yang telah ditentukan oleh Allah. Allah yang mengetahui kapan masa bulan ini berakhir, matahari ini berakhir, akan terbit dari timurnya dan terbenam di baratnya, dan akan berlaku sebaliknya, menunjukkan alamat dari tanda kiamat kubro, kiamat besar, batas terakhir bagi seorang untuk bertaubat ketika matahari tersebut terbit dari barat. Yang normalnya biasanya matahari itu terbit dari timur. Dialah Allah yang mengatur semua hal tersebut, yang Allah jalankan hal itu semua. Inilah Tuhan kalian, kata Allah. Inilah Tuhan kalian. Dzalikumullahu rabbukum. Ini Rabb kalian, ini pencipta kalian yang menjalankan itu semua, dan miliknya lah segala kekuasaan kerajaan. Adapun yang kalian sembah, kata Allah, selain daripada Allah berupa berhala dan yang lainnya, mereka itu sejatinya tidak memiliki sesuatu apapun walaupun kitmir. Kitmir nanti kita jelaskan apa dia. Kitmir kita akan jelaskan. Iya. Bagaimana mungkin kalian sembah pihak-pihak yang kitmir pun dia tidak punya.
Kemudian di ayat ke-14-nya Allah nyatakan, in tad'uuhum la yasma'una du'aakum. Jika kalian menyeru, beribadah, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa-doa kalian, mereka tidak mendengar seruan-seruan kalian. Walau sami'u, dan kalaupun mendengar, kata Allah, kalaupun sesembahan itu mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati, dan kelak pada hari kiamat nanti, yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka bithlu khabir. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kesyirikan kalian, dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepada kalian sebagai yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Nah, ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah akan menjadi pembahasan kita, surah Fatir ayat ke-13 dan ayat ke-14. Yang ayat-ayat ini menjelaskan tentang bagaimana sesembahan selain daripada Allah, mereka tidak memiliki kuasa dan kemampuan apapun. Bahkan dengan level yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang namanya kitmir. Allah sebutkan contoh di sini, analogi di sini dengan tidak memiliki kuasa apapun walaupun selevel yang namanya kitmir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bedah ayat ini, kita bahas kalimat atau kata demi kata dari ayat ini. Ketika Allah di ayat ke-13 tadi surah Fatir menyatakan walladzina tad'una, dan orang-orang, pihak-pihak yang kalian seru selain daripada Allah, makhluk yang kalian seru, makhluk yang dimintai, yang didoai, yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, min dunihi, selain daripada Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak punya kuasa sedikit pun bahkan sekelas kitmir. Apa itu kitmir? Kitmir itu adalah kulit yang tipis yang berada pada biji korma. Nah, jadi kalau yang pernah makan korma, insya Allah pernah makan korma semua lah ya. Cuman masalahnya sekarang, pernah nggak merhatiin di biji korma itu ada kulit tipis banget, lebih tipis daripada kertas sepertinya, maksudnya lebih tebalan tisu ini, dia tipis banget dan agak transparan jadi saking tipisnya. Itu kitmir namanya dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah perumpamaan yang sangat remeh rendah. Ya, kitmir itu adalah salabunawati tamrati, selaput kulit tipis yang berada pada biji korma. Boleh dimakan? Boleh-boleh aja. Khasiatnya apa? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ya, kitmir itu kulit yang tipis banget, dia biasanya nempel di bijinya korma. Kalau kita ambil dagingnya korma aja doang, dikupas gitu, biasanya dia tinggal di bijinya. Atau ada sebagian orang mungkin makan bijinya nggak dibuang dulu, sambil kunyah langsung, biasanya nggak ketemu kitmirnya, nggak ketemu sama kitmir tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan contoh kitmir, sesuatu yang sangat halus, yang sangat kecil, yang tidak dianggap sama manusia. Demi Allah nggak dianggap ini kitmir, jamaah. Tidak dianggap. Karena yang dihargai orang ya daging kurmanya. Kalau nggak daging kurmanya, apanya? Biji kurmanya. Sekarang udah ada kopi dari biji kurma. Ya tinggal digerus saja, disangrai dulu, di roasting dulu. Yang mungkin hitam banget atau setengah hitam, baru digiling jadi halus. Ya jadi kopi juga memang gitu, jadi minuman. Ya. Bijinya. Tapi adapun kitmir, ini sesuatu yang tidak pernah dianggap dari masa dulu sampai sama sekarang. Saya nggak tahu kalau ada orang nggak ada kerjaan ngumpulin kitmir itu gitu. Kalau memang pun ada khasiatnya, saya nggak tahu ada khasiatnya apa enggak. Kalau sekiranya dibilang ada, ya silakan, mungkin orang mau ngumpulin selaput yang tipis tersebut. Dan inilah perumpamaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketidakberdayaan sesembahan selain daripada Allah. Saking tak berdayanya, mereka itu kitmir pun nggak punya, nggak memiliki. Karena yang menciptakan kitmir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan selaput yang tipis di dalam melekat di biji kurma itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian seru sembah kepada pihak-pihak yang untuk membuat selaput itu pun mereka nggak bisa?
yang menumbuhkan hal itu dari dalam, bukan dari luar. Kalau manusia saking canggih teknologinya pada hari ini, ya mungkin manusia bisa buat kertas-kertas tipis-tipis banget, bisa. Canggihnya teknologi. Tapi kalau buat bagaimana korma itu tumbuh dari bijinya, bertunas terus dikawinkan, tumbuh tunasnya, buahnya, tandannya segala macam terus sampai sesuatu yang dalam sekali dibuat perumpamaan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa sesembahan selain daripada Allah itu tidak punya kuasa, daya dan upaya walaupun sekelas kitmir. Dan Allah tegaskan di kalimat yang selanjutnya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian sembah mereka, kalian seru mereka, mereka itu tidak mendengar doa-doa kalian. Mereka itu tidak mendengar doa-doa kalian. Ini sebagai penekanan lagi. Allah sebutkan pertama, kalau kalian sembah selain daripada Allah, mereka tuh nggak punya kuasa apa-apa, walaupun sekelas kitmir. Pertama. Kemudian yang kedua Allah tekankan, kalau kalian seru mereka, berdoa kepada mereka, mereka tuh nggak mendengar. Mereka nggak mendengar. Bukan seperti Allah As-Sami yang maha mendengar. Mereka tuh nggak mendengar sesembahan selain pada Allah. Ya jangan begitu jamaah. Kadang orang banyak bilang, oh, ini orang kalau udah di atas nggak mau dengar suara orang bawah, katanya gitu ya. Nggak dengar suara orang kecil. Padahal yang dibilangnya itu juga punya pendengaran. Ya, bisa mendengar. Ya kita aja sama-sama manusia kadang bisa nggak mau dengar kepada pihak lain. Apalagi ini sesembahan. Berhala-berhala yang disembah selain Allah, walau sami'u, kata Allah. Dan kalaupun mereka mendengar, andaikan mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan pernah mampu menjawab doa-doa kalian. Jadi segala sesembahan selain daripada Allah, la ilaha illallah, tiada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, itu mereka tidak bisa pernah mendengar doa. Entah karena sebab mereka itu udah mati, udah meninggal dunia, atau karena mereka memang tidak punya pendengaran. Misalnya ada yang menyembah patung, ada yang menyembah batu. Patung, batu itu nggak bisa mendengar. Kalau ada pun manusia yang bisa mendengar, terus dia udah mati, juga nggak bisa mendengar dia. Dan Allah sebutkan tadi, yang pertama bahwasanya mereka nggak bisa dengar. Yang kedua, kalaupun bisa dengar, mereka nggak bisa buat apa-apa. Nah itu dia. Kan begitu. Biasanya bukan mendiskreditkan ahli psikologi. Kadang ahli psikologi hanya bisa mendengar. Terus kasih Anda saran, mungkin baiknya gini gitu loh. Penasehat lah bahasanya, ya psikologi penasehat. Ustadz demikian biasanya. Ditanya masalah, problem, ya Ustadz hanya bisa mendengar dan kasih solusi. Konkretnya di lapangan ya Anda lakuin sendiri, gitu loh. Itu manusia hidup, itu makhluk masih hidup. Apalagi kalau udah meninggal dunia, apalagi sudah wafat, mereka tak bisa buat apa-apa. Mereka nggak bisa kasih kesembuhan kepada kita, kasih rezeki kepada kita, apalagi menolong kita. Ya. Orang teriak-teriak kepada nisan makam yang sudah orang dimakamkan situ wafat meninggal dunia, nggak bisa nolongin apa-apa, nggak bisa mendengar. Atau pohon yang dia keramatkan, batu yang dia agungkan, nggak bisa memberikan apapun, pertolongan, rezeki, kesembuhan dan yang semisalnya. Ini yang Allah maksudkan, wa in tad'uuhum, kalau kalian berdoa kepada pihak-pihak tersebut, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun dengar, mereka nggak bisa berikan pertolongan kepada kalian, nggak bisa mampu menjawab permohonan-permohonan kalian. Dan kemudian Allah lanjutkan ayatnya, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti, yakfuruna bisyirkikum, mereka akan mengingkari perbuatan kesyirikan kalian. Mereka mengingkari. Jika mereka yang disembah ini posisinya seperti manusia, contohnya Nabi Isa alaihissalam, ataupun orang-orang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah wafat atau meninggal dunia, kelak mereka di hari kiamat akan menyatakan, saya nggak pernah menyuruh kalian menyembah saya, karena nggak pernah ada ajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah saya mengajak kalian menyembah saya, dan saya berlepas diri terhadap apa yang kalian perbuat. Ya. Kalau batu gimana Ustadz?
Kalau patung gimana Ustadz? Kalau pohon gimana? Batu, pohon, dan yang semisalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan hadirkan pada hari kiamat. Allah akan buat mereka bersaksi, karena seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini akan bersaksi, jemaah, dengan dua kesaksian. Kalau enggak kesaksian amal soleh kita di sana kebaikan, dia akan bersaksi atas dosa yang kita perbuat. Maka hati-hati. Mata-matanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak di mana-mana. Bukan hanya sekedar sekelas CCTV atau Allah, kita tahu maha melihat, tapi menjadi hujah penguat bahwa engkau berbuat dosa ini, kesyirikan ini di sini, dan ini saksinya. Mereka akan membantah terhadap hal tersebut. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-98, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah itu akan jadi bahan bakar neraka jahanam. Dan di antara BBM-nya jahanam itu, jemaah, apa dia? Manusia dan bebatuan. Dia sembah batu, jadilah dia bahan bakar neraka jahanam tersebut, wal iyadzubillah. Maka jangan pernah sembah kepada pihak yang tidak mendengar. Kalaupun dengar, dia nggak bisa punya kuasa untuk menolong. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat ini para ulama memberikan sebuah pembahasan tentang posisi orang manusia yang wafat atau sudah mati, dia meninggal dunia. Apakah mereka mendengar ataukah tidak mendengar? Orang yang sudah mati atau wafat itu, bisa nggak mereka mendengar? Kalau kita bicara Nabi Isa sudah wafat atau belum? Ayo, Muslim apa bukan sini nih? Apa keyakinan umat Muslim, umat Islam tentang Nabi Isa? Nabi Isa belum wafat, tapi diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit. Belum wafat beliau. Ya. Adapun mungkin pihak-pihak yang lain, nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, udah wafat, sudah mati. Ya. Para ulama memiliki dua pendapat besar berkaitan tentang apakah orang mati, orang yang meninggal dunia, siapapun dia, nabi kah, rasul kah, wali Allah kah, orang soleh kah, ataupun manusia biasa, apakah mereka bisa mendengar? Para ulama sebutkan pendapat yang pertama dari permasalahan ini adalah bahwa orang mati itu tidak mendengar doa ataupun salam kita. Orang mati itu tidak mendengar doa ataupun salam kita. Salam yang diucapkan saat berziarah kubur, ini doa untuk mereka. Bukan karena mereka mendengar, kata para ulama. Ini pendapat pertama. Jadi kita dianjurkan mengucapkan salam ketika masuk ke pekarangan pemakaman kuburan. Ini doa untuk mereka. Maknanya doa, bukan mengucapin salam. Iya. Karena apa tadi? Karena pendapat pertama dari para ulama bahwasanya mereka tidak mendengar. Bukan karena mereka mendengar. Dalilnya tadi firman Allah surah Fatir ayat 14, wa in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyeru mereka, manggil mereka, salam ke mereka, mereka enggak mendengar. Enggak mendengar sapaan, salam ataupun doa kalian. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya orang yang mati, orang yang sudah wafat, itu bisa mendengar salam dalam kondisi tertentu. Ingat kondisinya tertentu. Orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal dunia, manusia ya. Kalau hewan, wallahu alam saya. Nggak usah ditanyakan juga, saya juga nggak tahu. Kucing kesayangan kita mati, gitu. Ayam kesayangan kita mati. Cuma nggak ada sunnahnya juga kita ngucapin, ada kuburannya di situ ngucapin salam, nggak ada. Karena salam ini untuk bangsa manusia. Nah, orang mati di sini manusia mendengar salam dalam kondisi tertentu. Kapan? Seperti ketika disalami, diucapkan salam doa oleh orang yang dikenalnya saat hidup. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Dasarnya adalah diantaranya hadis tentang salamnya orang yang hidup kepada penghuni kubur di pemakaman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda,
mengajarkan doa apabila masuk ke pekarangan kuburan manusia. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang muslimin, orang-orang Islam. Dan dari sini juga nggak boleh pemakaman umat Islam itu dicampur adukan dengan pemakaman non-Islam. Karena adabnya kalau kita ziarah kubur, mengucapkan salam ini atau doa ini. Ya. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Semoga keselamatan, kesejahteraan kepada kalian, atas kalian, wahai para penghuni kubur, penghuni alam barzah dari orang-orang beriman dan orang-orang muslimin beragama Islam. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Dan semoga Allah merahmati yang lebih dahulu maupun belakangan dari kami, yang akan juga menyusul mati seperti kalian. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan sesungguhnya kami dengan izin dari Allah insyaallah juga akan menyusul kalian, juga akan mati atau wafat. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa salam kepada ahli kubur, kepada adab-adab dalam ziarah kubur, pemakaman gitu, kaum muslimin ya, pemakaman Islam itu disyariatkan. Namun dari hadis ini juga kata para ulama tidak serta-merta menjadi dalil bahwa ahli kubur pasti semuanya mendengar ucapan salam orang yang sedang ziarah kubur tersebut. Ya, ini hadis yang pertama dengan kondisi tertentu. Ya, orang yang sudah wafat mati mendengar salam, dalam kondisi orang yang ziarah kubur ucapan salam tersebut. Ya, terutama disalami oleh orang yang dikenalnya pada saat hidup. Adapun hadis yang kedua atau hadis yang lainnya, ketika sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a fi qabrihi, jika sudah diletakkan di dalam kuburnya, dimakamkan dia, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian para keluarganya, sahabatnya, karib kerabatnya, entah istrinya, entah anaknya, orang-orang yang mengantarkan jenazah dia, berpaling, meninggalkan makamnya tersebut, kuburannya tersebut. Wa innahu, dan sesungguhnya dia ini yang meninggal ini, kata Nabi SAW, dan semua kita juga akan menghadapi hal tersebut, la yasma'u qur'ani alihim, akan mendengar atau benar-benar akan mendengar suara terompah atau sandal langkah kaki mereka idzan sarafu, ketika berpaling dari pemakaman tersebut. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal dunia, yang sudah jadi jenazah, dimakamkan, dikuburkan, mereka bisa mendengar, tapi dalam waktu dan kondisi tertentu. Dan bukan berarti mereka selalu mendengar semua yang diucapkan kepada mereka. Makanya ada sebuah pertanyaan pernah masuk, bilang ini, Ustaz, boleh nggak kalau saya rindu sama suami saya yang sudah meninggal misalnya, atau orang tua saya yang sudah meninggal, saya datang ke kuburannya terus saya cerita di situ sama yang udah meninggal tadi. Saya bingung juga jawabnya. Kalau ditanya boleh nggak ziarah kubur ke istri saya, suami saya, orang tua saya, iya boleh, sangat boleh. Cuman kalau tujuan ziarah kuburnya adalah tadi dia curhat, dia cerita kayak orang masih hidup, ya ini yang jadi poin beratnya di sini. Karena tidak ada tuntunan yang menyebutkan Anda bercerita ke orang yang udah wafat tersebut. Dan nggak dipungkiri memang ini kadang jadi sebuah kebiasaan masyarakat yang merasa menganggap orang yang sudah wafat ini kayak orang masih hidup. Ya, sekedar chemistry-nya kah, perasaannya kah, dan seterusnya. Karena ya begini tadi, kalaupun mereka mendengar itu kata Allah, mereka nggak bisa jawab. Pun kalau mendengar dalam hadis Nabi ini, dia mendengar dalam kondisi-kondisi tertentu, nggak semua kondisi. Itu loh yang dijelaskan dalam hadis tersebut oleh para ulama. Maka hadis-hadis tersebut menunjukkan kemungkinan mendengarnya orang manusia yang sudah meninggal dunia, tapi dalam ingat waktu dan konteks tertentu, bukan setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Ingat mereka sudah pindah alam.
Ya, teman kita di pengajian kalau tidur saja, ustadznya pakai mikrofon udah digedein volumenya apa segala macam itu, dengar nggak mereka? Punya pengalaman ya mah, ada temannya sebelahnya tidur di pengajian. Coba tengok teman sebelahnya tidur nggak? Ah, ada atau bangun semua? Kalau ada yang tidur atau kita pernah pengalaman tidur, sebesar-besarnya speaker masjid, dan berapa speaker sini? Hitung 1, 2, 3, 4, lebih. Ya, dengar nggak mereka? Nggak dengar, karena mereka berada di alam kubur. Wah, ini doain mati namanya. Di alam mimpi dia berada di alam mimpi. Ya, nggak dengar mereka, nggak bisa diajak komunikasi. Kalaupun dengar samar-samar biasanya. Makanya biasa ada yang tidur samar-samar, dengar khutbah Jumat tidur, tapi sama-samar dengar. Jalan anggu-anggu dia itu. Ya iya kan, entah benar, saya ingat Allah alam itu. Dengar benar apa enggak? Ya maka sekali lagi, apalagi orang udah di alam barzakh. Ya. Kalaupun mendengar, mereka mendengar dalam waktu tertentu dan konteks tertentu. Ya. Seperti tadi ucapan salam ketika orang berziarah kubur dan setelah pemakaman. Itu pun yang didengerinnya adalah langkah kaki. Bukan kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Ya, bukan seperti itu. Ya. Dan ini bukan menjadi berarti bahwa mereka mendengar dan mampu merespon doa, karena hal-hal seperti ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang kita bahas ini, surah Fatir ayat ke-13 dan ayat ke-14. Maka doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kepada pihak yang sudah wafat meninggal dunia, ini tidak dibenarkan. Karena bertentangan dalam ayat yang kita bahas ini, surah Fatir ayat 13 dan ayat ke-14. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang kita kaji atau yang kita bahas ini memberikan pesan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele seperti kulit tipis yang ada di biji kurma, kulit tipis yang berada di biji kurma itu saja tidak mampu dimiliki oleh makhluk selain daripada Allah. Tidak mampu dimiliki, tidak mampu dia ciptakan, tidak mampu dia buat, tidak mampu dia kontrol. Kecuali ini semua kuasa dan hebatnya, maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita ini hidup menggantungkan harapan kepada pihak-pihak tersebut? Bagaimana mungkin kita jadikan hidup kita itu, mati kita itu untuk pihak-pihak tersebut? Walaupun masih hidup, gitu. Walaupun masih hidup, maka jangan pernah bergantung kepada pihak-pihak yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala ridhoi, Allah perkenankan. Ya. Karena sekalipun mereka itu tidak mampu memberikan manfaat ataupun menolak mudarat. Karena Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya pihak-pihak yang disembah dan diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki kuasa apapun, sekecil apapun, walaupun sekelas kitmir, yaitu kulit ari yang berada di biji kurma. Dan bahasa Arab jamaah rahimakumullah menyebutkan tentang rangkaian dari pembagian dalam biji kurma tersebut. Ya. Kitmir itu tadi lapisan kulit pada biji kurma. Dan saking detailnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dan kitmir saja ini sudah untuk menjelaskan kehinaan sesuatu. Kalau sesuatu yang hina, rendah saja seperti ini nggak memiliki, bagaimana disembah? Nah, kemudian ketika kitmir itu tadi adalah kulit tipis yang membungkus atau berada di biji kurma, dalam bahasa Arab
disebutkan al-fatilu huwa silkun yakunu fi syiqqil ladzi fi nawati. Ada yang namanya al-fatil, fa ta ya lam. Al-fatilu. Al-fatil itu sama juga, enggak jauh tempatnya sama khitmir tadi, yaitu berupa silkun yakunu fi syiqqil ladzi fi nawati, yaitu berupa serabut yang ada pada bagian biji kurma. Ya. Jadi kalau masih ada sisa kurma di rumah, coba aja dibuka. Dilihat kulit tipis itu khitmir. Kalau ada yang serabut tipis kecil, biasanya ada di ujung, dia bukan di tengah gitu. Dan itu biasanya untuk tumbuh tunasnya dari biji kurma itu akan tumbuh jadi tumbuhan. Nah, itu al-fatil dalam bahasa Arab. Remeh juga, sepele juga. Dan kemudian yang sesuatu kecil, tapi ini lebih nampak, namanya an-naqiru. An-naqir hiya nuqratul lati takunu ala dhahrin nawati. Adalah sesuatu yang berada di luar dagingnya kurma, tepatnya di atas, atau bahasa kita kelopak. Kelopak yang biasa ya kayak kelapa juga biasa ada itu di atasnya. Satu biji kurma di atasnya ini daging kurma, bijinya kan di dalam. Nah, di atasnya ini biasanya tempat nyantolnya dari batang kurma tersebut dengan biji-bijiannya tadi. Nah, itu namanya an-naqir. An-naqir. Nah, ini 3 bahasa yang Allah sebutkan menunjukkan saking sepelenya dan tidak berharganya, baik dari selaput yang melindungi biji kurma, khitmir, kemudian serabut yang berada di balik dari khitmir tadi, selaput kulit tipis tadi itu bernama al-fatil, kemudian yang berada di luar di atas daging kurma itu bernama an-naqir, yakni kelopak dari satu buah kurma itu tersebut. Tiga-tiganya hal ini menunjukkan sesuatu yang rendah, yang sepele, tapi inilah yang tidak dimiliki oleh sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang, apalagi orang Arab, dan orang Arab dari dulu, dari zaman Rasulullah atau sebelum Rasulullah lahir, di antara indikator kekayaan mereka itu apa? Siapa yang makin banyak punya pohon kurma, orang kaya. Nah, itu di antara standar orang Arab Timur Tengah di zaman sebelum Rasul sampai Rasul datang sampai pada hari ini juga. Semakin banyak seorang itu punya kurma atau pohon kurma, apalagi kebun kurma, dia orang kaya. Ya, kalau Indonesia kan mungkin agak lain. Makin banyak punya lahan isinya batu bara, maka kaya dia. Makin banyak lahan isinya sawit, kaya dia. Intinya ya memang karena kita mau bercocok tanam kurma di sini nggak tepat bibitnya. Tumbuh mungkin nggak seefektif kalau di tanah-tanah Timur Tengah, sebagaimana pohon anggur dan seterusnya. Nah, orang Arab itu indikator dianggap kaya terus banyak harta itu ketika memiliki banyak pohon kurma. Dia memiliki pohon-pohon kurma tersebut. Dan dahulu ring satunya Masjid Nabawi itu banyak kebun kurma. Masjid Nabawi yang sudah selebar dan seluas pada hari ini, dulunya itu nggak sebesar sekarang jelas. Makanya kalau ada yang pernah lihat peta Masjid Nabawi itu ada bagian asli, misalnya kayak ini tiang-tiang petak ini asli masjidnya Awaludin misalnya dulu. Udah sampai ke sana itu udah pelebaran, udah perluasan. Nah, dulu Masjid Nabawi demikian juga, nggak segede sekarang. Tepi-tepiannya dahulu banyak pohon kurma, ya, banyak pohon kurma. Dan pemiliknya pada saat itu sebagian adalah sahabat-sahabat yang kaya raya juga, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau memiliki kurma, dia pemilik, dia yang punya, dia yang mengelola, dia dapat untung dari itu semua. Secara bahasa, ya, dalam bahasa Arab dikatakan
fahaula ila yamlikuna min qitmirin fa in qila alaysal insanu yamlikun nakhla kullahu kamilan. Bukankah manusia, orang, kalau dia punya pohon kurma, kebun kurma, dia kan pemilik kurma. Kalau dikatakan dia pemilik kurma, yang dia miliki apa? Apakah tanahnya saja, terus pohonnya enggak? Dia juga pemilik tanahnya, dia juga pemilik pohonnya, ya batangnya, ya daunnya, ya buahnya, sampai kitmir, kemudian al-fatilnya dan an-nakirnya. Paham jamaah? Ini kan bukan sistemnya para makelar buah gitu ya. Maksudnya, oh ini kebun bapak saya bayarin buahnya sekian gitu loh. Saya panjar, saya beli buahnya doang, kan nggak beli tanahnya. Biasa ada orang kan transaksi seperti itu kurang lebihnya. Tapi kalau dikatakan orang pemilik kebun duriannya, lah iya, berarti dia yang punya tanah juga, dia yang punya batang pohon durian juga, buah duriannya berbuah dia punya dia juga. Ya kecuali udah ada akad perubahan, buah duriannya dimiliki sama pihak lain yang dia beli buahnya doang. Dia beli buahnya doang. Nah, dalam bahasa Arab demikian juga ketika dikatakan orang dikatakan memiliki, yamlikun nakhla, al-insanu yamlikun nakhla. Ya. Yamliku itu maknanya satu muasal kata dari kata yang sering kita baca dalam suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin. Yang biasa diartikan penguasa, raja, hari pembalasan, Yaumiddin. Yang menguasai, yang berkuasa, maha kuasa pada hari pembalasan tersebut. Nah, begitu pula ketika seorang dikatakan al-insani yamlikun nakhla kullahu kamilan, bukankah manusia itu jika dikatakan dia punya kebun kurma, ya dia pemilik keseluruhannya. Dia pemilik ya dari kitmir itu, dari al-fatil itu, dari an-nakir itu. Tapi ketahuilah kata para ulama, memang dia punya itu kebun, punya itu pohon, seluruhnya dari bawahnya sampai atasnya. Tapi ketahuilah itulah kepemilikan yang menunjukkan kita ini di dunia. Innahu yamlikuhu. Ya benar, dia punya tuh kurma dari bawah sampai atas sak kebun-kebunnya. Walakinnahu milkun naqisun laisa haqiqiyan. Inilah namanya kepemilikan yang kurang, bukan kepemilikan secara hakiki. Ini namanya kepemilikan yang kurang, bukan kepemilikan secara hakiki. Orang punya kebun cabai, nanam cabai atau hidroponik sayur-sayuran, dia pemiliknya. Dia yang juga ngerawat dan numbuhannya. Apakah dia pemilik hakiki? Nyatanya enggak. Dia memang yang ngerawat dan besarin. Tapi ketika Allah kalau takdirkan itu gagal panen, kena banjir sekali, selesai ya mah. Karena dia si pemilik tanah kebun ini bukan pemilik hakiki namanya kata para ulama. Nah begitu pula kitmir, al-fatil, an-nakir, ya, lapisan tipis yang membungkus biji kurma, serabut yang ada pada biji kurma, kelopak yang ada pada buah kurma. Ya Anda punya kebun, Anda punya pohonnya, memang kurma Anda. Tapi ingat, Anda bukan pemilik hakiki. Anda hanya memiliki dengan kekurangan, bukan secara hakiki. Ya, dia tidak dapat memperlakukannya kecuali menurut apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Ya, menurut apa yang telah Allah tetapkan. Kalau udah kebunnya kebakar, rusak, gagal panen, kena hama, ada yang bisa menghalanginya? Nggak ada jemaah. Dan kadang ini juga yang dilupakan oleh para saudara-saudari kita yang mungkin terjun dalam dunia kayak pertanian, peternakan, dan semua petani, peternak, siapapun mereka itu harus memiliki dasar pondasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita miliki ini nggak ada yang hakiki. Pendengaran, ya penglihatan gitu loh, menunjukkan bahwa kita ini seluruh makhluk nggak layak untuk disembah, nggak layak untuk didoain dan diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena perkara-perkara sepele yang kita miliki secara dengan penuh kekurangan ini saja, itu tidak menunjukkan hakikat kita memiliki itu seutuhnya. Ya, menunjukkan kita tidak memiliki seutuhnya. Sampai perkara hati jemaah, perkara qalbun. Qalbun itu kata para ulama yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan bolak-balikkan hati kita itu sesuai dengan kehendaknya. Dan dari sini pula lah muncul doa yang diajarkan Nabi untuk beliau ajarkan, sering dibaca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Wahai zat yang maha bolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini petunjuk dari Allah dan Rasulullah SAW bahwa menunjukkan bahwa hati yang kita rasakan, jiwa yang kita rasakan, perasaan-perasaan itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah ketenangan hati, keteguhan hati, keistiqomahan hati. Minta kepada Allah. Pemiliknya Allah, bukan pasangan kita, pacar kita, suami kita, istri itu bukan. Bukan pemilik hati, bukan lagu doang itu mah. Itu cuma lagu doang, kata-kata indah doang, nyatanya enggak. Ya. Hati itu Allah yang miliki. Mudahnya Allah akan balikkan hati kita gelisah, tenang. Nabi Ibrahim mau dibakar, tenang, mau dibakar, bukan kena cerai, bukan patah hati, bukan, mau dibakar, tapi penuh dengan ketenangan, keyakinan, tawakal yang tinggi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ingat jemaah rahimakumullah, kita ini makhluk seluruhnya. Kita ini makhluk, ciptaan-ciptaan Allah, nggak layak kita untuk disembah, untuk dimintai doa, untuk dimintai pertolongan, rezeki dan seterusnya. Karena hakikatnya tidak ada yang kita miliki di dunia ini. Hidup kita di dunia ini nggak miliki apa-apa sebenarnya. Lahir nggak bawain apa-apa, diciptain dari setetes air mani ketemu dengan sel telur. Ya. Menunjukkan kehinaan dan kerendahan manusia tersebut, makhluk tersebut tidak memiliki apapun, ya, dan sudah meninggal dunia nanti dimakamkan pula, hancur daging, rupa, tulang belulang. Ya, sampai saya kemarin dengar ada orang kuburannya digali karena memang ada urusan untuk dipindahkan. Dan itu saya baru tahu bahwa kalau kuburan itu dimakam di tanah yang gambut, itu cepat hancur jenazahnya. Ya, karena apa? Tingkat asamnya tinggi. Gitu loh. Jadi ada salah satu jamaah saya itu bilang dia baru bongkar jenazah ayahnya, udah lama wafat, mau dipindahin, memang dipindahin aja, nggak ada urusan apa-apa. Nah, itu dimakamnya di tanah gambut. Tapi rupanya jenazahnya udah hancur banget, sampai tulang udah banyak nggak bersisa, kecuali beberapa doang. Ya, menunjukkan memang ya beginilah kita manusia. Kalau mau awet ya di Everest sana gitu ya, di salju, nggak hancur-hancur jenazah, kita masih utuh. Itu saya rasa bisa disampaikan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut kepada dalil yang selanjutnya dalam bab ini. Semoga Allah mudahkan dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.